Masa pendukung Lukas NMB warning KPK, jangan ada penjemputan paksa. Berkaitan dengan jemput paksa, saya kira narasi ini dikembangkan di luar penyidikan. Karena pertemuan saya dengan Pak Direktur Penyidikan, Bapak Asep Guntur, secara mengatakan bahwa satu, KPK menghargai praduga tak bersalah asal. Yang kedua, dia katakan, Pak Roy, apa yang kita periksa kalau orang sakit? Kediaman di Koya dan masih dijaga begitu oleh masyarakat dan keluarga beliau, dan jumlahnya cukup banyak sampai tadi malam ribuan. Tadi juga beliau minta untuk jangan terlalu banyak yang di sana, sehingga sebagian sudah mulai diminta untuk kembali ke kediaman masing-masing. Sekarang situasi agak memanas menyelamatkan atau shift Lukas NMB. Latar belakangnya karena Lukas NMB sebagai gubernur itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beberapa waktu yang lalu. KPK berharap tersangka dapat kooperatif memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK sehingga dapat menyampaikan hak-haknya langsung di hadapan tim penyidik KPK. Perlu kami tegaskan, proses penyidikan yang KPK lakukan ini telah memenuhi proses hukum, sehingga hak-hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan sesuai dengan ketentuan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melayangkan surat pemanggilan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Namun dengan alasan sakit, Lukas NMB masih belum memenuhi panggilan sehingga pemeriksaan tak bisa dilakukan. Dia justru kembali mengirim kuasa hukumnya untuk mendatangi KPK. Dengan kondisi ini, Ketua Koalisi Rakyat Papua Dias Dwi Jangke yang merupakan pendukung Lukas NMB meminta KPK tidak memaksakan diri dan bisa menunggu kondisi Gubernur pulih. Ini negara tahu, Presiden tahu kalau Gubernur Lukas NMB sedang sakit dan ini bukan dibuat-buat. Kondisi sakit beliau sudah dari tahun lalu. Bahkan saat kunjungan Presiden ke Papua beberapa kali beliau sudah sakit dan tidak bisa mendampingi, jadi jangan paksakan, kata Dias pada Senin 29 September. Dias menambahkan Lukas NMB akan taat hukum dan tidak akan lari untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Hanya saja saat ini kondisi kesehatan gubernur tidak memungkinkan. Ini mau bicara saja susah karena pita suaranya bermasalah akibat stroke yang sudah 4 kali terjadi. Beliau sudah katakan tidak akan lari, hanya tunggu kondisi beliau sehat. Demikian ucapnya. Dia juga menjelaskan bahwa dalam adat Papua, terutama di pegunungan, seorang kepala suku tidak akan meninggalkan rakyatnya, namun akan terus bersama karena menjadi tanggung jawabnya jika rakyatnya ada permasalahan. Dias juga menepis isu KRP akan kembali turun jalan melakukan aksi demo. Menurutnya, jika KPK menghormati hak asasi Gubernur Lukas NMB untuk berobat dan semua berjalan baik, maka demo tidak perlu dilakukan. Kalau semua kondisinya baik, kita tidak akan demo dan isu yang berkembang itu tidak benar. Jangan menakut-nakuti masyarakat, karena kasus ini masyarakat tidak ikut campur, tidak ada masalah. Tapi kalau KPK paksakan diri dengan mau jemput paksa Lukas NMB, maka tidak menutup kemungkinan kita demo lagi. Karena menurut kami ini tidak benar dan KPK terlalu paksakan. Demikian tegasnya. Dia menuding ada pihak lain yang sengaja memainkan isu kasus Lukas NMB, sehingga dikatakan mampu menutup kasus-kasus besar di tanah air. Ada kasus Verdi Sambo, ada kasus pelanggaran HAM, Paniai, ini tertutup semua dengan kasus Lukas NMB. Jadi ini ada apa? Kalau motifnya politik, kenapa tidak tunggu saja periode kepemimpinan Lukas NMB selesai pada 2023 nanti? Demikian tudingnya. Diketahui KPK kembali melayangkan surat pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Namun rencana pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Makobrimob Kota Raja Jayapura, melainkan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Sebanyak 3 satuan setingkat Kompi Brimob didatangkan ke Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Kamal Ahmad mengatakan kedatangan Brimob itu terkait pengamanan situasi menyusul penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh KPK. Sudah datang 3 SSK terkait penetapan tersangka LE, kata Kamal. Kamal mengatakan Brimob itu didatangkan dari Polda Sulawesi Utara dan Polda Ambon. Meski ada kedatangan Brimob, Kamal mengatakan situasi di Papua kondusif. Terpisah pengacara Gubernur Papua Lukas NMB Aloysius Renwarin
mengatakan pihaknya menerima informasi bahwa banyak aparat dikerahkan ke Jayapura pada Senin pagi berkaitan dengan proses hukum kliennya. Saya dapat kabar tadi pagi banyak aparat termasuk Brimob dari Maluku dan lain-lain dikirim ke Jayapura, ujar Aloysius dalam jumpa pers di kantor penghubung pemerintah Provinsi Papua di Jakarta Selatan. Aloysius mengatakan baik Lukas maupun simpatisannya selama ini tidak melawan negara. Kita ada seorang gubernur sakit, tetap keluarga datang, berdoa di situ, panggil pastor, panggil pendeta, berdoa di situ, potong babi, bakar batu untuk berikan spirit pada orang yang sakit. Jadi mereka kumpul di rumah Pak Lukas karena kultur dan budaya ini.